Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saudaraku, hati-hati. Ketika mata Jin Tong Kunpeng cemas dan berteriak, dia menyelam seperti kilat, mengeluarkan sepasang cakar raksasa dan meraih bahunya ke arah wakil iblis berambut putih. Mati. Wakil iblis berambut putih meraung keras, meraung ke tubuh Tan Yun yang jatuh, dan melesat ke kiri seperti kilat. Setelah menghindari cakar Jin Tong Kunpeng, tangan kirinya miring ke atas. 5 kuku kaki raksasa yang tajam, dengan aliran darah, menembus dada Jin Tong Kunpeng. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan kanannya berbalik di udara, dan tubuhnya terbang setinggi 5.000 kaki, membuka taringnya dan menggigit leher panjang Jin Tong Kunpeng. Tiba-tiba, gading menusuk ke leher, dan darah tumpah dari gading ke dalam kehampaan. Mata Jin Tong Kunpeng penuh dengan keputusasaan. Dia mengepakkan sayapnya dan membawa wakil iblis berambut putih itu ke udara. Sepasang cakar raksasa menusuk ke dada wakil iblis berambut putih dalam upaya untuk menyingkirkan belitan wakil iblis berambut putih. Namun, wakil iblis berambut putih itu akan menggigit lehernya yang berdarah, yang berarti dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menggigit leher Jin Tong Kunpeng. Kecelakaan, darah panas di leher Jin Tong Kunpeng tumpah di bumi yang dipenuhi mayat, dan juga membasahi wajah Tan Yun, yang terluka parah. Dalam pusingnya, Tan Yun membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa Jin Tong Kunpeng tampak sangat menyedihkan di langit, Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan lengan kirinya dan seluruh tubuhnya dan meraung, "Xiaolu, tunggu. Saudaraku, aku datang untuk menyelamatkanmu. Binatang berbulu putih, aku akan membunuhmu." Pada saat ini, Tan Yun melupakan rasa sakit dan segalanya. Dia hanya punya satu ide di hatinya, yaitu menyelamatkan Jing Lu dan membunuh wakil Jenderal Iblis berambut putih. Dengan pedang di tangan kanannya, Tan Yun melompat dari tanah dan menginjak bumi dengan kakinya. Boom! Dalam keruntuhan tanah, tubuhnya seperti anak panah tajam yang melesat ke langit. Suara itu berkata, "Xiaolu, buka mulutmu dan telan bunga dewa yang haus darah. Dan tunggu, kaitkan tulang rusuknya dengan cakarmu, jangan dilonggarkan." Ketika suara itu terdengar, Tan Yun digantung di belakang kedua binatang itu. Dengan lambaian tangan kanannya memegang pedang, bunga dewa haus darah merah darah di tangannya melintas di udara dan terbang ke mulut Jin Tong Kunpeng. "Xiaolu, kunyah," Tan Yun mengingatkan. Ketika Jin Tong Kunpeng terdengar di benaknya, dia mengunyahnya dan menelannya. Tiba-tiba, dia merasakan darah di tubuhnya benar-benar mendidih, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia memasukkan sepasang cakar raksasa ke dada wakil iblis rambut putih dan dengan erat menggenggam tulang rusuknya yang besar. Jin Tong Kunpeng tiba-tiba mengayunkan lehernya yang besar dan mencoba menyingkirkan gigitan wakil Jenderal Iblis berambut putih itu. Namun, dia tidak bisa melepaskannya. Membunuh. Tan Yun, memegang pedang dewa surgawi berkualitas tinggi setinggi 800 kaki, tidak berani menggunakan formula pedang sihir membunuh 72 cara. Dia sangat takut menyakiti Jin Tong Kunpeng. Dia menggunakan langkah surgawi Hong Meng dan muncul di udara di belakang wakil iblis berambut putih. Dengan pedang di tangan kanannya, dia menikam wakil iblis berambut putih itu secara vertikal di belakang lehernya. Engah. Dalam darah yang tercurah, 800 pedang ilahi Zhang menusuk leher belakang dari rambut putih wakil iblis, dan ujung pedang yang tajam jatuh dekat ke tulang belakang, membuat seluruh pedang ilahi menusuk ke rambut putih punggung wakil iblis. Tidak. Wakil iblis berambut putih, penuh taring dan darah, akhirnya mengendurkan leher Jin Tong Kunpeng. Saat ini, Jin Tong Kunpeng memiliki lusinan lubang darah di lehernya yang tidak tahan untuk dilihat secara langsung. Meskipun dia telah terluka parah, pupil matanya yang besar dengan air mata masih penuh dengan ketegasan. Dia ingat kata-kata Tan Yun. Cakarnya menangkap dada dan tulang rusuk wakil iblis berambut putih dan tidak melepaskannya. "Ah, Kunpeng sialan, lepaskan aku." Wakil iblis berambut putih itu meraung. Dengan pupil emas besar,
Kunpeng tiba-tiba berputar di udara, mengayunkan lengan kirinya, meledakkan kekosongan dan menariknya ke dada Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Selain itu, Tan Yun tidak mau menghindar. Dia telah memutuskan untuk membunuh wakil Jenderal Iblis berambut putih dan menyelamatkan Jin Tong Kunpeng. Berdengung. Cincin jari Tan Yun berkedip, dan pedang ilahi kelas atas tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Dia tiba-tiba memotong 1000 lengan raksasa Zhang. Engah. Kapan? Wow. Pedang surgawi ratusan kaki, ketika dipotong menjadi lengan besar dan bertemu dengan tulang, itu pecah dengan suara persimpangan emas dan besi. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, lengannya yang berdarah ditarik ke dada Tan Yun. Uff! Mulut Tan Yun memuntahkan darah, dan tubuhnya seperti gunung. Dia dipompa jutaan kaki di udara, dan kemudian dia menghentikan tubuhnya di udara. Saat ini, dada Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang-tulangnya. Tan Yun bisa merasakan bahwa kekuatannya berkurang secara signifikan saat dia memasukkan pedang Dewa 800 Zhang ke punggung wakil iblis berambut putih itu. Kalau tidak, lengan yang baru saja ditarik sudah cukup untuk mematahkan tulang rusuknya. Aku akan membunuhmu saat kau sakit. Inilah gambaran psikologis Tan Yun saat ini. Mengaum. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya yang terluka, memiliki mata merah dan seperti binatang raksasa. Dia mengamuk dalam kehampaan dan bergegas ke wakil Jenderal Iblis berambut putih seperti kilat. Teran sialan, pergi ke neraka. Iblis berambut putih akan membiarkan Jin Tong Kunpeng menggenggam tulang rusuknya dengan cakarnya. Dia mengayunkan lengannya yang besar lagi dan menariknya ke arah Tan Yun. Tan Yun, hati-hati. Pada saat ini, Suan Yuanru terisak dalam pikiran Tan Yun. Saat ini, Suan Yuanru berdiri di atas tumpukan gunung seperti mayat dan menatap Tan Yun dengan air mata berlinang. Rower, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun, dalam kemarahan, meraung. Tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, menggoyangkan kaki kanannya hingga 600 kaki, dan mengambilnya dari lengan yang menyapu. Hancurkan untukku. Tan Yun berteriak, mengguncang langit, dan kaki kanannya mengenai lengan besar itu. Bang! Klik! Dengan suara keras, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi kulit kaki kanannya pecah, darah dan daging terciprat, dan tulangnya patah dari lututnya. Kaki patah Tan Yun jatuh ke dalam kehampaan dengan darah. Tan Yun, yang kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya, memiliki tubuh seperti gunung, seperti cangkang yang menuju ke langit yang jauh. Wakil Jenderal Iblis berambut putih mengeluarkan suara serak dan menyakitkan yang membuat kulit kepalanya mati rasa, tetapi itu terjadi ketika dia melepaskan kaki kanan Tan Yun dengan tangan kirinya dan mematahkannya. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya tidak bisa menahan kekuatan kaki Tan Yun. Tubuhnya berguling dan terlempar dari langit. Ketika wakil iblis berambut putih menghentikan tubuhnya di udara, dia menatap murid emas Kunpeng dengan cakarnya masih memegang tulang rusuknya, dan berteriak, jika Anda bukan beban yang tergantung pada saya, bagaimana mungkin Teran yang rendah hati bisa terluka? Sekarang aku akan membunuhmu. Wakil iblis berambut putih tidak memiliki tangan saat ini, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya dan menggigit leher Jin Tong Kunpeng. Murid besar Jin Tong dan Kunpeng menunjukkan warna keputusasaan dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Saudaraku, selamatkan aku." Saat berikutnya, suara Tan Yun yang lemah dan tegas terdengar dari benak Jin Tong Kunpeng, "Jangan takut. Kakak akan datang." Tiba-tiba, Tan Yun, yang melakukan langkah surgawi Hong Meng, muncul di atas kepala Jin Tong Kunpeng, menjulurkan tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang surgawi Tianzun yang dimasukkan ke bagian belakang wakil iblis berambut putih. Engah! Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan 800 pedang surgawi Zhang, menarik busur dari udara seperti kilat, dan muncul di depan leher Jin Tong Kunpeng. Memegang pedang, dia memasukkannya ke dalam mulut besar wakil iblis berambut putih itu. Adegan tiba-tiba ini membuat wakil iblis berambut putih yang terluka parah lengah dan membuka mulutnya dan menggigit pedang suci. Taring dari wakil Jenderal Iblis berambut putih itu keras, tetapi pedang suci di mulutnya adalah artefak surgawi terbaik. Anda harus tahu bahwa di atas artefak urutan 12 adalah artefak rasa hormat manusia,
dan di atas artefak rasa hormat manusia adalah artefak surga. Akibat dari gigitan ini bisa dibayangkan. Bang bang. Dalam sekejap, wakil iblis berambut putih mematahkan 90% taringnya. Binatang buas berambut putih sialan, kamu kehilangan tangan dan gadingmu. Aku tidak berpikir kamu akan mati. Setelah Tan Yun tersenyum muram, dia melambaikan tangan kanannya, dan cincin dewa di antara jari-jarinya berkedip. Setelah terbang keluar, menara Dewa Lingqiao ditangguhkan di langit. Xiao Lu, masuk dan sembuhkan. Tan Yun berkata dengan cepat. Saudaraku, hati-hati. Ketika suara lemah Jin Tong Kun Peng mulai, cakarnya mengendurkan wakil iblis rambut putih, mengubah dada dan tulang rusuknya menjadi sekelompok pria emas dan menelannya ke menara Dewa Lingqiao. Ketika Tan Yun membacanya, pagoda Lingqiao tiba-tiba menyusut dan masuk ke telinga kanannya. Bajingan, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan akun. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanan dan lengan kirinya, menggertakkan giginya dengan pedang surgawi. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan dan gadingnya, di mana keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Ia mencoba yang terbaik untuk terbang ke langit timur dan berteriak, "Ayah, tolong aku. Seseorang ingin membunuh anak itu. Ayah, selamatkan anak itu." Pada saat yang sama, di langit timur, Jenderal Iblis berambut merah yang mengalahkan Jenderal Besar Dewa Mu Pingcuan untuk mengalahkan satu demi satu berkata dengan senyum muram, "Mu Pingcuan, kamu mati hari ini." Pada saat ini, tubuh Mu Pingcuan, yang tingginya ribuan kaki dan memiliki tubuh seperti gunung, dapat dilihat di mana-mana, dengan goresan tulang yang dalam. Meskipun Jenderal Iblis berambut merah itu juga terluka, lukanya jauh lebih ringan daripada Mu Pingcuan. Jika kamu ingin membunuh Jenderal Sihir yang hebat ini, kamu bermimpi. Mu Pingcuan memegang pedang besar dan tampak tegas. Ketika dia hendak menyerang Jenderal Sihir rambut merah lagi, teriakan minta tolong dari wakil Jenderal Sihir rambut putih terdengar samar. "Nak, itu suara anakku." Iblis berambut merah itu menggoyangkan tubuhnya hingga ketinggian 6.000 kaki, buru-buru melepaskan pengetahuan sihirnya, dan dengan cepat menjulurkan diri dengan suara itu. Pada saat ini, Jenderal Dewa Mu Pingcuan juga melepaskan kesadaran ilahi dan dengan cepat menyelimuti langit barat. Saat berikutnya, satu orang dan satu iblis menemukan bahwa wakil iblis berambut putih sedang dikejar oleh Tan Yun yang mengerikan. "Nak, tunggu, ayah, dan aku akan menyelamatkanmu." Iblis berambut merah akan melihat penampilan tragis putranya. Hatinya seperti pisau, sepasang mata besar mengungkapkan niat membunuhnya. "Kamu dewa kelas 4 semi suci, iblis ini akan mencabik-cabikmu." Ledakan. Iblis berambut merah itu menghancurkan tubuhnya yang besar ke dalam kehampaan dan pergi dengan kecepatan tinggi menuju langit barat. Pada saat ini, suara tangisan cemas Tan Yun datang dari langit barat. Jenderal Dewa Kayu, coba segala cara untuk menahannya. Tanpa pembukaan Tan Yun, Mu Pingcuan menyemburkan kekuatan Kaisar Suci di luar angkasa, memegang pedang ilahi, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia mengejar iblis berambut merah. Mu Pingcuan adalah keponakan Raja Dewa Mu Feng. Lebih dari sekali, dia mendengar dari Raja Dewa Mu Feng bahwa pamannya sangat menyukai Tan Yun, dan Tan Yun adalah dermawan pamannya. Selain itu, Tan Yun juga merupakan murid dari Ling Xia Tianxun. Dalam hati Mu Pingcuan, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Tan Yun mengalami kecelakaan. Dengan cara ini, Jenderal Sihir berambut merah dan Jenderal Sihir Mu Pingcuan pergi ke Tan Yun dan wakil Jenderal Sihir berambut putih dari magma seperti langit. Ketika iblis berambut merah itu kurang dari 1 juta mil jauhnya dari putranya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara ketakutan. "Tidak, Teran, ada yang ingin dikatakan. Jangan sakiti putra Jenderal Iblis yang hebat ini." Namun, Tan Yun, yang memegang pedang ajaib, telah menyusul wakil Jenderal Iblis berambut putih, dan sebuah pedang menembus dada wakil Jenderal Iblis berambut putih. Dengan pedang, Tan Yun memprovokasi wakil Jenderal Iblis berambut putih yang sekarat, menatap Jenderal Iblis berambut merah yang terbang di langit, dan berteriak, "Ceritakan tentang ibumu. Aku akan menidurimu. Lihat saja bagaimana putramu terbunuh oleh saya." Uff! Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi, mengambil pedang semi suci kuno, dan memotong lehernya ke arah wakil iblis berambut putih. "Ayahku menyelamatkanku." Uff! Sebelum yang lemah berteriak minta tolong,
Bang! Tan Yun menendang kepalanya ke udara, dan jiwa iblisnya benar-benar menghilang. Tidak, iblis berambut merah itu menangis. Kamu ras manusia, iblis besar akan membunuhmu. Ledakan. Dalam sekejap, iblis berambut merah itu mengeluarkan sihir ki di tubuhnya dan mengubah satu set armor sihir merah di permukaan tubuhnya. Jelas itu benar-benar marah. Jika kamu ingin membunuh Jing Yun, kamu harus bertanya kepada jenderal besar apakah dia setuju. Mu Pingcuan memegang pedang ilahi dan menghalangi jalan iblis berambut merah di udara. Di sini, iblis akan pergi. Setan berambut merah akan mengaum, menari 5 kuku tajam di lengan kanannya dan memotong dada Mu Pingcuan. Dandang. Mu Pingcuan memegang pedang untuk memblokir. Setelah pedang ilahi dan iblis rambut merah mengenai kuku mereka, ketika Mars memercik, kekuatan seperti gunung dan laut datang dari pedang ilahi untuk memukul mundur Mu Pingcuan ratusan kaki. Awalnya, kekuatan Mu Pingcuan tidak sebagus Jenderal Iblis berambut merah. Saat ini, Mu Pingcuan bukanlah lawannya dalam menghadapi Jenderal Iblis berambut merah yang benar-benar gila setelah kehilangan putranya. Setelah mengalahkan Mu Pingcuan, iblis berambut merah akan mengaum dan mengejar Tan Yun yang berlari untuk hidupnya di kehampaan. Mu Pingcuan mengejarnya dengan pedang ajaib. Sialan, Tan Yun, yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, melarikan diri ke langit utara dengan putus asa karena kesakitan. Pada saat ini, Tan Yun tampak cemas, dan butir-butir keringat sebesar kacang mengalir keluar dari dahinya. Saat dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis, dia tiba-tiba teringat suara Jenderal Agung Dewa Bai Feng, Yuner, lari ke barat laut dan paman akan menjemputmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa seberkas cahaya meledak ke arahnya di barat laut. Tan Yun tahu bahwa sinar itu adalah Jenderal Agung Bai Feng. Kegembiraan memenuhi dada Tan Yun, dan dia segera melarikan diri ke kiri dan barat laut. Pada saat ini, suara Jenderal Dewa Bai Feng yang agung terdengar dari benak Mu Pingcuan. Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan, saya Bai Feng. Kau akan menyerang denganku bolak-balik dan membiarkan iblis berambut merah itu meninggalkan hidupnya di sini. Setelah mendengar ini, Mu Pingcuan sangat bersemangat. Dia tahu bahwa bala bantuan telah tiba. Bagus, kata Mu Pingcuan, memegang pedang ke barat laut dan mengejar iblis berambut merah. Pada saat ini, iblis berambut merah akan meneteskan air mata pada pupil besarnya. Mata merahnya mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Raungan itu terdengar seperti guntur di langit, manusia sialan, kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Setelah 3 napas, iblis berambut merah akan muncul 10.000 mil di belakang Tan Yun. Dia berkata dengan suara keras, beri aku iblis ini akan mati. Suara mendesing. Iblis berambut merah akan tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun di udara dan mengayunkan tangannya yang besar untuk menembak Tan Yun. Pada saat kritis, Jenderal Bai Feng berbaju besi, dipenuhi dengan nafas Kaisar Suci kelas 8. Dia muncul di sebelah Tan Yun, meraih Tan Yun di tangan kirinya dan melemparkannya ke kekosongan di belakang. Yuner, jangan khawatir tentang aku, kamu cepat sembuh. Pada saat yang sama, Dewa Agung Bai Feng mengangkat lengan kanannya dan meniup telapak tangan ke udara kosong.